Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul Azim. Hadirin sekalian di Quran, para ajengan, para ustaz, para tokoh masyarakat, para pejabat RT, RW, kemudian para pemuda, pemudi, sareng ikrimba ya, laras ikrimba, Ikatan Remaja Masjid Baitur Rahman ya. Ya, ini saya kaget loh dengarnya. Biasanya IRMI atau IRMA gitu ya, Ikatan Remaja Masjid. Nah ini ikrimba. Kita tanya kepala umum, Pak, ikrimba apa Pak? Ikatan Remaja Masjid Baitur Rahman. Ya mudah-mudahan orang sadayana senantiasa dimuliakan sareng dipasihan terus keberkahan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman, pada malam ini kita bersama-sama dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang begitu mulia, nyaman, tenang, disertai dengan segala nikmat, ya di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, kemudian nikmat sehat, walafiat, dan nikmat kesempatan. Sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul, kemudian thalabul ilmi, ya, bersama-sama belajar, dan selanjutnya silaturahim, ya, Bapak Ibu, yang dapat memperlancar rezeki, kemudian juga menambah umur insyaallah. Ya tanpa nikmat sehat, walafiat, dan nikmat kesempatan, orang sadayana mustahil ya bisa kumpul di dia. Harusnya anu paling
iman dan Islam, mungkin kita semua berat bawaan sanggup dan sebagainya untuk pergi ke masjid, sholat isya, ditambah sholat tarawih, tambah ngawas sasarannya. Itu orang-orang yang tidak punya iman dan Islam, ya maka padahal tidak sibuk gitu ya, tidak ada busur atau bahkan yang bawahnya sanggup, capek, malas dan seterusnya. Maka alhamdulillah Bapak Ibu di sini termasuk orang-orang pilihan yang semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kekuatan, kesehatan dan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, soalnya kan wah ini luar biasa. Saya terkadang kalau lihat orang-orang itu semangat untuk ngaji, bawahnya senang banget karena alhamdulillah berarti masih peduli dengan bekal dunia akhiratnya. Ya karena budaya sekarang besar, terutama ibu-ibu dan remaja nih. Seharusnya di rumah lihat TV, lihat siapa tuh Ice dah, dikata cinta sana bukan orang. Anak laki satu, marah si A orangnya, aja ada perempuan Andi katanya, coba orang ibu tidak peduli dengan bekal dunia akhirat pasti lebih memilih sinetron Ice, kata cinta gitu ya. Padahal tidak bisa menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah. Namun ngawas ngaji, jelas ilmu dapat, silaturahim dapat, pahala dapat. Ya. Maka di sini luar biasa, ibu rela meninggalkan hobinya, meninggalkan kesukaannya untuk lihat si Al dan si Andi gitu ya, berdrama gitu kan, yang buat baper gitu kan, luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa selalu terlimpahkan kepada Rasul Hasanah, junjungan orang sadayana dan nyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun disebut Muhammad atau Rasulullah langsung spontan ya, refleks langsung sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad atau shallu ala Nabi atau shallu alaihi. Maka disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau. Kemudian ditegaskan kembali Bapak Ibu oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa bersolawat kepada kata Rasulullah satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadamu 10 kali. Luar biasa. Satu kali orang solawat ke Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan memberikan kita 10 solawat. Maksudnya, jika kita membuka syarah hadis, maksud solawat itu artinya memberikan rahmat, memberikan kebaikan. Maka Allah akan memberikan kepada kita 10 rahmat, 10 kebaikan insya Allah. Maka perbanyak solawat. Di antara cara untuk memperbanyak solawat adalah banyak sholat seperti itu. Sholat fardu laksanakan, sholat rawatib laksanakan, tarawih laksanakan, duha laksanakan. Perbanyak sholat luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, kita bersama-sama berdoa semoga kelak kita di yaumil qiyamah bisa mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita selalu berdoa, ya Allah berikanlah kami syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimahullah, sata acana bukan lesim abdi sanes badai magahan atau menggobi Bapak Ibunya sanes. Dia mungkin terpaksa dia hadir di sini, terpaksa ya karena beberapa hari sebelum ya acara ini dilaksanakan ada 2 orang gadis itu datang ke rumah saya.
Ya kan dua orang perawan gitu ya. Saya nggak biasa gitu datang ke orang perempuan gitu ya di rumah. Saya kaget kan ini, wah ini ada apa ini ya? Tiba-tiba assalamualaikum. Gitu. Ini mangga tes kan? Coba kayak cek si Madi yang biasa. Mangga gitu kan. Tapi kadang-kadang grogi lah menghadapi perawan bu. Ya wajar bujang kayaknya bu. Ya sorry bu. Ya jadi wajar bujang ini jadi grogi. Jadi aku penasaran kalau di nanti. Ternyata piwarang isi gitu kan, awalnya pada nolak kumaha, pada nerima kumaha tahu, awalnya bimbang bu, ragu makanya ya tolak atau terima gitu ya. Namun ditolak sih kecewa ya dia anak muda sedih ya, takutnya kalau ditolak kecewa atau gimana gitu ya. Maka saya tanya, biasanya ngisi siapa? Disebutkan ini, oh ya. Ya udah, saya langsung berpikir dan bismillah, dan insya Allah nanti diusahakan seperti itu. Ya alhamdulillah cepat banget bu, Pak, baru kemarin gitu dikabarin, udah lama gitu mereka panitia mengabari, tapi cepat sekarang kita sudah bisa bertemu seperti itu, luar biasa. Dan saya berpikir ya mungkin panitia atau jamaah bosan muridnya ceramahna tos lanjut usia gitu muridnya tos nikah dan sejabana gitu ya. Mungkin hayang ningali dai muda gitu muridnya, penceramah muda plus bujang plus kasep itu sih abdi muridnya. Ih kadang bu abdi berenang sih ya, abdi kasep apa joreng ya. Aduh ngomong joreng tak si gana siring ya. Ya udah ngomong kasep muridnya ya. Kedua abdi kasep apa gelis sih bu? Abdi kasep apa gelis? Kasep kan? Berarti ngeres. Ketika abdi ngomong kasep, ngeres kan? Ya ngeres. Bilih ada komentar berarti Kak Anjena, tak ada ngomong kasep kak. Gitu. Jadi iri kak sama abdi gitu ya. Punten ya. Ya jadi gitu ya. Biasa bu santai aja kita ngajinya ya. Ini makanannya dimakan aja bu. Itu jangan dianggurin bu makanannya, minumannya diminum saja santai. Seperti itu. Yang penting fokus ke depan di sini. Baik Bapak Ibu rahimahullah, kita sekarang ada di malam 17 bulan Ramadan ya, dimana setiap malam 17 ini masyhur ya dilaksanakannya peringatan nuzulul Quran. Apa dalil Al-Quran turun di bulan Ramadan tadi yang saya bacakan di awal Pak Bu ketika pembukaan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Apa fungsinya? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat, kemudian sebagai penjelas dari petunjuk tersebut ya. Di wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang ketiga sebagai al-furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang halal dan yang haram. Maka Al-Quran ini adalah sumber utama kita Bapak Ibu. Kalau mau selamat dunia akhirat, maka kita harus berpegang teguh pada Al-Quran. Kemudian ditambah dengan hadis atau sunnah. Inilah dua pegangan, dua wasiat. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnatan Nabi." Jadi ada dua hal, dua perkara yang aku tinggalkan, yang jika kamu semua berpegang teguh pada keduanya, maka kamu tidak akan pernah tersesat. Itulah kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya, Nabi Muhammad SAW. Kedap ya aku benaros. Aina wongi 17. Idealna lamun tilawah Quran urang tos nyampe ya ka juz 17 atau juz 16 lah. Coba ieu anu ngoraya pemuda pemudi. Siapa yang sudah masuk juz 16 atau juz 17 tilawah Qurannya, baca Qurannya. Anak muda, budak ngoraya. Anu tos nyampe
sampai juz 16 atau juz 17 surat Toha atau Al-Anbiya? Siapa? Ada tapi nak isin ngacung lah, isin di macam tu sombong. Wih, alasan ada mah, bohong bermadul. Ayat tu main, terus sampai surat Toha ayat Al-Anbiya, ayatnya. Ini lamun perawan, ketika ditanya dia berarti iya. Seperti itu. Dia berarti alhamdulillah iya. Oke, kemudian si Mati beri narasi lagi. Pemuda atau anak-anak yang kurang kali saha anu tos hafal juz 30. Juz 30. Nu hafal juz 30 An-Naba sampai An-Nas. Saha tos hafal. Neng, satu hafal neng. An-Naba sampai An-Nas. Surat 78 sampai surat 114. Ayat tadi di dia nu hafal juz 30 juz agama. Tadi nu maos saha namina eta? Neng saha eta tadi? Neng damai tos hafal juz 30 neng. Ih, sorry. Ya mau neng. Sudah sampai juz 30 hafalannya. Juz 30 sudah hafal. An-Naba ada siap bahasa sudah hafal belum? Belum ya? Belum, sudah. Belum sampai An-Naba. Nanti tambah ya. Diselesaikan minimal juz 30. Baik Bapak Ibu, pada malam ini kita nggak akan bahas tentang nuzul Qur'annya. Saya ingin membahas tentang bagaimana cara membentuk generasi hebat Qur'ani. Apa Bu? Generasi hebat Qur'ani. Tatikan ya, damukeun Bu supaya paham ini bawa kayak hayang bekal ya. Pertama, cara kita untuk membentuk generasi hebat Qur'ani yang pertama, didik anak untuk cinta Al-Quran. Apa Bu? Pak? Didik anak untuk cinta Al-Quran. Ingat punya hafalkan ya? Hafalkan ya. Didik anak untuk cinta Al-Quran. Pendidikan ini dimulai ketika ibu-ibu hamil, ya. Ibu hamil tak? Ya, ketika anak calon anak ibu sudah ada dalam kandungan atau disebut dengan janin. Maka di situ sudah mulai pendidikan orang tua, ya. Sudah ada tugas orang tua untuk memberikan pendidikan agar anak cinta kepada Al-Quran. Makanya ketika hamil sering baca Quran, ya, sering baca Quran, ya, sering baca Quran. Dia lamun terbiasa baca surat-surat pendek, kata anak-anak, Al-Falaq, seterusnya baca, dawakan, ya, sampai melahirkan. Kemudian setelah itu baru pendidikan utama dimulai ketika anak setelah lahir. Disitulah mulai orang tua punya tugas untuk menanamkan cinta anak pada Al-Quran. Ketika anak sudah sampai usia sekitar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu, maka ayo Pak Bu, tanamkan cinta pada Al-Quran pada anak itu. Tanamkan. Dimulai dari kita mengajarkan huruf hijaiyah, alif, bata, tajim, haro. Nama gampang tuh. Orang tidak bisa nyanyi ya. Tinggal buka YouTube gitu kan. Huruf hijaiyah anak atau cara belajar huruf hijaiyah pasti keluar. Alif, bata, tajim, haro. Seterusnya kan pasti keluar. Mudah banget sekarang. Jadi orang kudu ribet. Suara jumlah pas-pasan nih. Era amat jangan anak nyanyi gitu ya. Seterusnya, maka silakan boleh download, buka YouTube, download. Kemudian juga selain huruf hijaiyah, mulai perkenalkan pada anak surat-surat pendek Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya. Apa perkenalkan? Insya Allah itu anak sedikit demi sedikit akan menyimpan, ya, menyimpan huruf-huruf Al-Quran dalam otaknya. Karena anak itu masih fresh otaknya, masih segernya. Jadi ibu lah ngasih tahu kan harus seger wae kan ya. Nah, jadi ibaratnya gitu. Beda antara ibu-ibunya, ibu-ibu berarti ibarat tahu kan terus hilang, lewat gitu ya. Terus mulai gesek kata menghafal. Tapi lamun guna seger kayaknya Bu. Dibere dikasih hafalan tuh kadang-kadang cepat. Kami Bu ya, saya kan sambil ngajar TPA gitu ya.
Itu tiap subuh sama sore. Tiap subuh kami fokus untuk tahfiznya. Satu hari 2 ayat. Alhamdulillah selama 8 bulan sejak September kemarin Bu, September 2020 berarti ya, sampai Ramadan ini anak-anak sudah hafal, sudah masuk sekarang hafal surat Al-Ghasyiyah. An-Naba beres, An-Nazi'at beres, Abasa beres, kemudian At-Takbir, Al-Fitor beres, Al-Mutaffifin beres, sekarang masuk Al-Ghasyiyah. Satu hari cuma 2 ayat. Jadi kami nggak ingin menekan mereka untuk kamu satu hari 10 ayat, enggak, pelan-pelan saja. Ya. Alhamdulillah mereka senang, mereka selalu hadir gitu. Tiap sholat subuh untuk ngaji. Kalau ada yang telat samper dulu, dihampiri dulu, disamper seperti itu. Ya satu hari 2 ayat. Jadi gurunya membacakan, kemudian anak-anak ikutin. Contohnya amma yatasaalun, mereka ikutin. Amma yatasaalun, ikutin mereka. Amma yatasaalun, baru ayo ulangi 3 kali. Mereka sudah lancar. Jadi bedanya sarang beda antara ngajarkan budak dengan ngajarkan kolot. Abdi pernah ngajar privat orang tua Bu, sekitar umur 60-70 tahunan. Eta orang tua sudah usia sepuh, tacan biasa baca Quran. Ikro ge tacan biasa balik batak belum mengenal karena memang gini Mas, Mbah belum pernah belajar Quran, tapi pengen banget belajar Quran, malu sama anak cucu gitu kan. Ayo Mas belajar, mau ngajarin Simbah gitu ya. Oh siap insya Allah. Nah Bu, si Mabdi ngajarkan huruf hijaiyah abatasa. Eta ngajarkan abatasa sebulan lebih. Sepekan, seminggu, 3 pertemuan atau 2 pertemuan. Hesek bersekolot mah. Abatasa bisa tanya. Terus kapan gede isukan, Bu ini apa? Apa ya Mas kemarin ya Mas ya? Lupa lagi Mbak gitu kan. Ada ibu sampai ya Allah, sabar. Kita hampir sebulan lebih Bu. Orang tua, tapi yang saya salut itu semangatnya Bu. Usia sepuh, 70 tahunan, masih mau baca Quran. Gak malu, dia mau dari abad asal. Makanya kadang-kadang, ya Allah, saya udah malu amat gitu ya. Kalah semangatnya untuk ngaji gitu, seperti itu. Makanya, ibu-ibu yang masih punya anak kecil manfaatkan. Jadi setiap anak itu punya potensi untuk hafal Quran. Yang penting ada kemauan, kemudian ada bimbingan Pak Bu, seperti itu. Tadi 1 hari 2 ayat misalkan. Insya Allah pelan-pelan setahun hafal juz 30, 2 tahun hafal juz 29, 3 tahun hafal juz 28, dan seterusnya itu insya Allah. Yang penting gurunya sabar. Ya gurunya sabar seperti itu. Ya jadi kalau mau hafal Quran gak usah langsung dikejar. Sehari 20 ayat, sehari 30 ayat. Jangan. Nanti kalau gitu nanti cepat buyar lagi, cepat hilang. Ya karena Al-Quran kata Rasulullah cepat lepas daripada unta yang tidak diikat. Unta ya, tadi tangga tak cepat ya, jadi terengangin. Bahkan kata Rasulullah Quran itu lebih cepat hilang daripada unta yang tidak diikat. Seperti itu. Maka dalam menghafal Quran pelan-pelan dan sering dimurojaah, diulangi seperti itu. Maka yang pertama didik anak ya untuk cinta pada Al-Quran. Tanamkan cinta pada Al-Quran. Ajarkan dari sekarang surat-surat pendek. Masukkan anak ke PAKU dan ke TPA-mu. Ya masukkan. Ketika kita sebagai orang tua nggak mampu untuk mendidik anak, masukkan ke PAKU dan ke TPA seperti itu. Insya Allah mereka sedikit demi sedikit akan coba untuk menghafal Quran. Insya Allah. Yang kedua, didik anak untuk menjadi orang-orang yang senang sholat dan tanamkan cinta pada masjid. Yang kedua, didik anak untuk senang sholat dan tanamkan cinta pada masjid. Ini penting. Budak ibu sejak dini kudu harus ditanamkan cinta pada masjid. Makanya tugas bapak, tugas ayah itu berat sebenarnya. Bukan hanya mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarga saja, bukan. Tapi harus menjaga keluarga dari panasnya api neraka. Itu tugas paling penting
ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Itu tugas pokok seorang suami sebagai kepala keluarga. Punten Pak, ieu si manila sanes magahan ya, gimana nyampaikeun lah kan seperti itu. Maklum si manila ge tacan nikah doakeun we nya Pak Bu sing gerak gitu nya. Sing gerak kapandak jodohna gitu nya. Amin. Amin atuh Bu. Cing wae, amin. Waktu tersep ya amin. Iya nya. Cing wae, ya amin gitu ya. Jadi tugas kepala keluarga, seorang suami itu yang penting itu menjaga keluarga dari panasnya api neraka. Makanya suami, ayo ajak anaknya dulu ke masjid, ajak sholat berjamaah di waktu, ingatkan istrinya, neng udah sholat aja neng, aja udah sholat neng, supaya orang kayak biasa pergi ke surga bersama-sama. Itu kan luar biasa romantis kan, ya seperti itu. Maka anak kecil Bu ya, Pak, mumpung budak kene, ayolah ajak ke masjid. Namun budak kene insya Allah lebih mudah diarahkan, lebih mudah dibimbing Bu. Beda namun geus remaja, geus pemuda, hese pasti nanya. Namun budak kene mesti dibiasakan ke masjid. Oke pas remaja pas pemuda insya Allah mesti kudu dititahkan Bu. Insya otomatis ketika Allah langsung siap 86 wudhu berangkat. Coba lah terbiasakan budak ke masjid. Hayya 'alas shalah. Sampai la ilaha illallah. Geus sholat kedap Bu canggih komat gitu kan. Geus komat kedap canggih kadenge amin gitu kan. Nah, apa yang datang beres sholat. Jadi mau budak kene di ayeuna urang biasakeun budak ka masjid. Ajan teh kita kancolah ge Pak Bu. Harus lagi muda kancolah wajar. Tapi lamun kolot kancolah teu wajar, tapi takol lamun kolot kancolah ya. Takol ku ilmu maksudna lain takol beneran. Takol beneran ribut atuh di masjid kadenya. Takol ku ilmu. Jadi lamun budak kancolah wajar, lamun budak diajar kene. Tapi lamun kolot geus teu wajar. Kudu diajar. Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat ketika umurnya mencapai usia 7 tahun. Nah, usia 7 tahun disebut dengan usia mumayyiz. Usia mumayyiz. Usia seorang anak sudah dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, jadi budak bisa kan bedakeun mana roti, mana tai gitu ya. Mana tai. Ya pasti ngerti ya. Mana roti, mana tai bisa budak. Mana duit, mana lain duit gitu kan. Sok budak 7 tahun. Dek, misalkan jam beli ya duit, beli daun gitu kan. Pas beli duit sama budak semua yisma. Ya. Itu namanya mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka ketika anak sudah mencapai usia mumayyiz, perintahkan sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Dan pukullah mereka, berikanlah sanksi, berikanlah hukuman ketika umurnya mencapai 10 tahun. Jadi usia 7 tahun sudah mulai dibiasakan, diajak ke masjid ya 5 waktu. Kemudian usia 10 tahun sudah boleh dipukul atau diberikan sanksi, tapi pukulnya yang mendidik, bukan pukulan yang menyiksa. Hati-hati. Ya, di sini dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan bahwasannya proses untuk membiasakan anak dekat dengan masjid dan senang dengan sholat itu perlu waktu 3 tahun Bapak Ibu. Jika budak kurang ya ngajak sholat mencapai 3 tahun lalu akan dihukum. Aja teuing saya sabarna budak mah. Aja itu terus urang aja. Ayo asep jam waktu barang abah barang apa di masjid. Palanya agung loh, palanya besar. Kalau sendiri palanya hiji ta. Lalu berjamaah palanya berapa? 27. Itu aja kan Al-Qur'an. Kamu masih susah, Bapak terus aja baca. Jangan dulu dipukul
harus sabar seperti itu. Ya. Jika menaik budak di masjid ibu ya, kancola. Oh saya ada yang ngaji ya budak ngobrol ya wajar lah panggil budak ya. Budak sholat, pakai takbir nggak mulai, gitu kan? Sukuna diticakan langsung batu gitu kan? Ajin lah gitu, ajin sabar gitu. Yang penting kita orang tua pelan-pelan nasihati. Kasep, hujan, lalu sholat, cing rapi, ya, lalu terapi, kayak nol pahalana. Tapi lalu rapi, insya Allah pahala 27 itu pelan-pelan diajarkan, kita nasihat. Ya, ini udah dicarikan, udah pancola, aja dong coba sio, hotel boy, gimana lapangan, ngapain dulu? Abi pernah tabunya Abi tungkul ya, dari sholat sunnah. Budak kancolan ya, Abi mah santai boy, masa Abi mulai budak masih. Alhamdulillah, ini generasi siap ya kan, generasi terus ya. Tapi ayam kolotnya maklum, cek paham psikologi ya, cek paham ilmu jiwa gitu kan. Kalau budak kamu carikan fatal bu, ya fatal. Masalah yang budak sering dicarikan. Maka namun tidak ternyata dulu nah tadi budak kancolan di masjid carikan. Nanti tungkul, ayo gorokan. Aja dong coba sia. Tapi langsung kita ngereja. Kaget ya orangnya. Astagfirullahaladzim. Nah, sabar Pak, ya sabar di muda ya. Wajar gitu ya. Seperti itu. Jadi namun yang udah coba sabar. Tunggu emosi ya. Pelan-pelan saja demi nasihat. Ayat tabunya salah satu masjid bu. Saya pernah dengar ini ya. Takmirnya itu cara untuk menenangkan anak itu dengan memberikan reward, memberikan hadiah. Misalkan gini, ayo nanti yang sholatnya rapi sama bapak dikasih es krim. Ternyata budak pasti atau langsung rapi bu, cicing. Ini budak kan senangnya kasih hadiah. Ayo yang sholatnya rapi, anteng, ya nggak ribut, nggak bercanda. Ayo diberi 10.000, wah pasti rapi sedayana. Jamin ya, ya. Makanya takmir harus pinter-pinter ya takmir ya. Ya, harus pinter-pinter. Ayo budak yuk sholatnya rapi, diberi memberikan es cendol katanya. Pasti bisa rapi seperti itu. Maka yang kedua, didik anak untuk sholat dan cinta dengan masjid seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, tugas orang tua yang ketiga untuk membentuk generasi yang hebat dan berani, cari lembaga pendidikan yang di dalamnya ada pendidikan akhlak dan Al-Qur'annya. Cari tugas Bapak Ibu cari pendidikan yang tadi sudah mencakup pendidikan akhlak dan pendidikan Al-Quran. Insya Allah Bu, ketika budak dimasukkan ke lembaga yang tepat, kemudian dibantu atau ditopang dengan bimbingan orang tua yang tepat juga, insya Allah akan tumbuh generasi hebat yang Quran akan muncul tuh habis Quran. Insya Allah. Hafal 3 juz, hafal 5 juz, hafal 10 juz insya Allah. Ya, karena gini Bu, problem atau permasalahan budak lain dina akhlak. Dina akhlak. Beda di budak zaman mereka malu. Zaman kiwa di budak lamun ngomong ibunya mau cacahan ya. Antara ngobrol jeung teman sepantarana jeung ngobrol kakak sami ka baturan sia kadang-kadang kalau sia leres teh aya maksud itunya ya kadang-kadang kalau ngomong aing gitu ya kadang-kadang kebetulan ngomong aing itu masa ya normal lah sepantas tapi kadang-kadang ini yang nggak pantas itu ke orang tua aing itu nggak boleh sebenarnya makanya ini budak ya anak-anak muda ya tolong ketika kalian sedang ngobrol sama orang tua jaga ucapan jangan sampai sembarangan ngomong jangan disamakan orang tua dengan teman sebaya hati-hati ya hati-hati Allah berfirman dan bukan Allah berfirman wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan berbaktilah kepada ibu bapak. Dan ketika salah satu atau keduanya itu berusia lanjut dan ada dalam pemeliharaanmu, maka fala taqul lahum, jangan sekali-kali kamu mengatakan wala tanharhuma, dan jangan kamu sekali-kali membentak mereka, wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Disebutkan dalam Al-Quran, Al-Isra 17 ayat 23, yang dibuka, ngomong diulah kamu lain lagi, kamu menyiksa, kamu membentak, semuanya itu enggak boleh. Ngomong saja itu enggak boleh. Makanya ketika adik-adik nih ya, teman-teman remaja, teman-teman pemuda-pemudi, ketika ada kondisi orang tua minta bantuan, hujan, kasih, tete, kakak, coba tuh kamu besarkan umi, uya, awarung. Nah, lalu orang kesibuk, saya kenal, siap 86, mamski, berangkat, situ udah sore ya. Tapi namun udah kurang akhlaknya pasti, umi mah, antro gini, tinggal si al, kesemu, minta baik gitu kan. Itu nggak boleh teman-teman ya. Hati-hati ya, dari sekarang biasakan untuk menahan ketika disuruh tahan, jangan bilang ketika memang dalam kondisi nggak bisa, maka dengan kata-kata yang baik, punten umi inuju ayat tugas enak baik, gitu kan. Maka itu gitu kan enak ya, daripada umi mah gitu kan, itu nggak boleh. Apalagi membentak. Sampai-sampai Bu, di media itu ada orang tua anak menjarakan orang tuanya. Ada juga anak menyiksa orang tuanya itu, naudzubillah min. Jadi kita berdoa semoga anak-anak kita nggak ada yang seperti itu. Alhamdulillah. Maka dari sekarang cari pendidikan yang tepat, yang bisa mendidik akhlak pada anak-anak kita seperti itu, ya. Kemudian ketika kita sudah tepat memberikan pendidikan pada anak, di antaranya tadi memasukkan anak tepat untuk TPA atau sekolah atau pesantren, maka insya Allah sedikit demi sedikit akan tumbuh generasi hebat yang Quran. Maka inilah generasi hebat inilah menjadi inventaris Bapak Ibu untuk masuk surga. Anak-anak yang hafal Quran itu orang tuanya sudah ada asuransi, sudah ada jaminan masuk surga. Ketika hari kiamat, maka orang tua yang anak-anaknya hafal Quran 10 juz, 15 juz, 30 juz, maka akan diberikan jubah besar dan mahkota besar. Luar biasa. Maka dari sekarang berlomba masukkan anak aja Bu pondok Quran, pondok tahfiz, insya Allah ibu surganya terjamin, insya Allah. Tapi kalau salah ya Bu, kalau salah orang masukkan budak, ya, wah sulit kurang kadang-kadang. Ya Allah, kita berdoa semoga kita bisa masuk surga, gitu kan. Kita berdoa kepada Allah semoga anak-anak kita yang sekarang nih belum baik cara akhlaknya, semoga Allah segera membaikkan akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Ya. Jadi itu ya. Karena sekarang Bapak Ibu tantangannya lebih besar. Ya. Sekarang itu tantangannya Bu HP Bu, tantangannya HP. Ya. Makanya Ibu Bapak harus pandai-pandai mengatur anak dalam memegang HP. Jangan diberikan sepenuhnya, nggak boleh. Apalagi yang masih TK, masih MP, udah masih SD MP itu lah sembarangan. Selama masih HP kok, bisa ini Bu, otaknya tercuci, kemudian udah jadi sambut belajar, sambut sholat, sambut ngaji dan sebagainya. Karena udah fokus. Nah, kita game-game kayak perang-perang karena udah. Game kan perang-perang karena Free Fire kan? Ya, Free Fire kan sekarang lagi booming tuh. Free Fire, kemudian ML, tantangan ML teh, mobil legend gitu ya. Nah itu tantangannya besar. Sekarang udah kan normal beda sama mereka. Mereka kan ngulit kan main gatrik, koleksi, lalayannya nama-nama kulit. Ya kira, kan? Baring kita ngomong itu cuma, itu kan, astagfirullah saya kalau dengar, ya coba ya. Aduh.
ya. Jadi kadang-kadang bikin sedih Bu, bikin miris seperti itu. Saya mau marahi tapi nggak berani juga gitu kan. Bukan orang tuanya, bukan siapa-siapa. Ya kadang-kadang cuma mengingatkan, yuk Dek, sholat paling 5 menit, 10 menit. Kadang-kadang air udah karena air lumbung. Ya alhamdulillah udah air lumbung, ya sugan segera diberikan hidayah oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti itu. Ya jadi ada 3 cara untuk membentuk generasi hebat Quran. Yang pertama, didik anak sejak dini untuk cinta Al-Quran. Yang kedua, didik anak untuk cinta masjid dan senang sholat. Yang ketiga, berikan atau cari lembaga pendidikan yang cocok sesuai, yang di dalamnya ada pendidikan akhlak dan Quran. Demikian teman-teman, ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan dan kehilafan, itu mutlak Bapak Ibu datang dari keluhan saya. Dan jika ada yang benar, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah naga di belah opak, dibagikan ke masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Aku